Tuhan, shalom sahabat Significant Woman. Saya percaya hari ini luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa dan dahsyat. Boleh katakan amin. Haleluya. Hari ini kita akan merayakan Natal tanpa terasa. Kita sudah hampir di penghujung tahun 2020. Kita akan merayakan Natal hari ini. Karena saya percaya Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu lahir buat kita semua. Dia mati, Dia bangkit, oleh sebab itu kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Dan saya percaya kita terus bersuka cita di hari Natal ini. Walaupun Natal tahun ini begitu luar biasa, begitu berbeda dari tahun-tahun yang lalu. Natal kita tahun ini kita merayakan dengan online. Tapi itu tidak mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Kalau mungkin di rumah ada nonton berdua atau sama siapa gitu, bisa kasih senyum, bilang selamat Natal, Tuhan berkati. Dan saya percaya hari ini kita terus bersuka cita. Kita mau terus memuji menyembah Tuhan. Yang mau katakan amin. Haleluya. Mari kita berdoa, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya kita wanita-wanita Tuhan yang perkasa, yang punya gaya hidup doa muji nyembah Tuhan. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, kami bersyukur begitu luar biasa hebat pemeliharaanmu, penjagaanmu atas setiap kami. Terima kasih buat penyertaanmu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih buat rahmat yang selalu baru setiap hari. Oleh sebab itu kami kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu. Kami bersyukur kami adalah wanita-wanita yang berharga di mata-Mu. Kami wanita-wanita yang mulia di pandangan-Mu. Berharga hidup kami di pandangan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Engkau lahir buat kami, Engkau mati buat kami, bahkan Engkau bangkit buat kami. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami berdoa buat gembala pembina kami, Pak Niko dan keempat wakilnya, Pak Dini, Pak Paul, Pak Johanari, Pak Arianto. Kami berdoa buat gembala rayon kami, Pak Yongki dan kedua wakilnya, Pak Ari dan Pak Riza. Kami berdoa atas istri, anak, cucu, menantu. Mereka ada dalam perlindungan, dalam anugerah-Mu ya Tuhan. Mereka dijagai, mereka sehat, sempurna, dijauhkan dari sakit penyakit COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati pemimpin WBI di tempat ini, Significant Woman, Ibu Elsa ya Tuhan. Anugerah, pengurapan, perkenanan-Mu ada atas hamba-Mu ya Tuhan. Dan biar seluruh para pengerja Tuhan, Engkau memberkati berlimpah-limpah. Hari ini Tuhan kami berdoa buat Indonesia. Engkau memberkati Indonesia dengan damai sejahtera-Mu. Engkau memberkati Indonesia dengan kesembuhan dari COVID-19. Engkau memberkati Indonesia dari kesembuhan perekonomian. Dan kami mau berkata terhadap COVID-19 dan perekonomian atas Indonesia, Engkau diam dan tenanglah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus bersuka cita di dalam Engkau. Dan kami berdoa juga buat kota kami, kota Depok. Damai sejahtera-Mu atas kota kami ya Tuhan. Kesembuhan terjadi atas kota kami Tuhan. Kami berdoa buat setiap orang-orang yang terpapar COVID-19. Mereka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kota Depok adalah kota yang baik, kota yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami wanita-wanita-Mu, kami terus mau memuji menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus yang bersuka cita, sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Mari yang di rumah, kalau bisa bangkit berdiri, tepuk tangan buat Tuhan sama-sama. Yuk kita menari, kita bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Gerakin badan kita bersama-sama. Haleluya. Mari wanita Allah, kita bersorak buat Tuhan kita. Yuk sama-sama. Dari pulau dan terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama serukan Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Haleluya. Biar kita terus memuji menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yuk tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama lagi. Katakan. Tinggi-tinggi dalam surga, tentram
katakan muliakan, muliakan, muliakan Tuhan. Sekali lagi, muliakan Tuhan. Haleluya. Kami memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Dia Yesus yang lahir, Dia Yesus mati buat kita. Wanita-wanita Allah yang perkasa, mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Yuk dengan iman ya, dengan suara yang kuat. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Kita bangga punya Yesus. Dia lahir untuk kami, Dia bangkit untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yuk serukan, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Dia penebus kita, Sang Penebus, Juru Selamat. Dengan bangga kita katakan penebus, Sang Penebus, Juru Selamat. Dia tebus dosa kita, Dia tebus dosa keluarga kita, Juru Selamat dunia. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Tepuk tangan buat Juru Selamat kita, Dialah Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kita bersyukur punya Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Dan tidak ada yang mustahil buat Tuhan kita dan bagi wanita Allah yang perkasa. Haleluya. Boleh duduk kembali yang ada di rumah. Kita terus memuji menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya kehadiran Tuhan dalam hidup kami mengubahkan hidup kami. Ada sesuatu terjadi ketika kami berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Mujizat Tuhan itu tetap ada buat setiap kami. Buat keluarga kami, buat pribadi kami, buat bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Yang percaya lebih lagi katakan, sungguh ku percaya
masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Lebih lagi nyanyikan keajaiban Tuhan saat ini. Katakan, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Dia Tuhan telah berfirman, Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Katakan, Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat. Lebih lagi sembah Tuhan, katakan, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat kami percaya mujizat masih ada Tuhan dalam hidupku. Oh, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Engkau yang percaya, mari angkat kedua tanganmu bagi Tuhan. Oh, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Saudara yang percaya, katakan, mujizat, mujizat masih ada bagiku. Engkau yang pasti ditolong Tuhan, sama-sama katakan, mujizat masih ada bagiku. Oh, haleluya. Lebih lagi angkat suaramu, sembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ajaib, Engkau dahsyat Tuhan. Perbuatanmu heran, tak terselami hikmatmu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil. Sembah Dia, sembah Dia. Tetap sembah Tuhan saat ini. Percaya bahwa sesuatu terjadi. Ada pemulihan, ada kesembuhan di dalam hadirat Tuhan. Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat selamanya. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
Hidup kami terpelihara sempurna di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami terbuka di hadapan Tuhan saat ini. Hidup kami bawa di atas mezbah-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya. Karena kami punya Tuhan yang penuh dengan ketidakmustahilan itu Tuhan. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Dan dari hati kami menyanyikan pujian ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Dan terima kasih buat cinta Tuhan buat setiap kami. Wanita-wanita Tuhan yang luar biasa. Saat ini kami mau buka hati kami di hadapan Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dan kami sungguh yakin dan percaya mujizat Tuhan itu masih ada sampai hari ini buat kami. Buat bangsa ini, buat negara kami Tuhan tercinta. Kami percaya Tuhan setiap firman yang ditaburkan akan berbuah lebat, manis untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadikan kami surat Kristus yang terbuka dimanapun Tuhan tempatkan kami. Dan kami percaya biar setiap kami adalah agen-agen kerajaan Allah yang Tuhan sebarkan di negara ini, di bangsa ini, di dunia ini. Sehingga jiwa-jiwa dapat datang kepada Tuhan. Ada penuaian jiwa-jiwa yang besar Tuhan, bahkan yang terbesar sepanjang zaman. Karena kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan yang akan pakai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, si umat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan dan tetap percaya mujizat Tuhan itu tetap ada. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Shalom sahabat Significant Woman di rumah dan dimanapun Anda berada. Saya yakin Anda dalam keadaan yang baik, sehat dan luar biasa. Senang sekali kita dapat bertemu kembali di bulan Desember ini, di bulan yang penuh sukacita dan pengharapan. Karena Tuhan Yesus 2000 tahun lalu sudah lahir bagi kita semua. Tema episode kita kali ini adalah Do you believe in miracle? Apakah Anda percaya kepada mukjizat? Karena kita percaya mukjizat yang terbesar adalah
Tuhan Yesus lahir bagi kita semua. Telah hadir di samping saya 2 significant woman yang akan memberkati kita dengan kesaksian dan sharing firman Tuhan. Ada Ibu Pendeta Yayang Angel. Shalom Ibu. Shalom. Apa kabar? Kabar baik luar biasa. Puji Tuhan. Ada juga Ibu Yanti. Shalom Ibu. Ya, shalom. Apa kabar Ibu? Ya, puji Tuhan baik. Ya. Yes, terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera membahas tema kita kali ini. Do you believe in miracle? Apakah Anda percaya kepada mukjizat? Saya yakin dan percaya kita semua pernah mengalami masalah, pernah mengalami pergumulan. Dan di tengah-tengah pergumulan itu, kita sering kali mengharapkan mukjizat Tuhan segera datang dalam hidup kita. Untuk itu, kita akan bertanya kepada Ibu Pendeta Yayang Angel, bagaimana untuk kita dapat menghadapi masalah itu dan kita mengharapkan mukjizat yang dari Tuhan. Silakan Ibu. Oke. Jadi bagaimana kita bisa menghadapi mujizat? Satu yang kita bahas adalah believe, percaya. Percaya dalam bahasa Ibraninya adalah batach. Batach yaitu percaya, yang bisa diandalkan atau yang bisa dipercayai. Seperti itu. Jadi firman Tuhan berkata dalam Amsal 3 ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati itu adalah total, utuh. Nah, percaya dengan segenap hati ketika kita percaya kepada Tuhan bahwa yang bisa diandalkan, yang bisa kita yakini dan bisa kita percaya dengan menghadapi masalah atau pergumulan-pergumulan yang ada di dalam hidup kita. Nah, yang jadi pertanyaan adalah siapa orang percaya itu? Yaitu Anda dan saya. Siapakah orang percaya itu? Yaitu kita. Seperti itu. Jadi ketika kita berbicara tentang percaya, bahwa belief itu sendiri, kita sedang menaruh harapan dan apa yang kita andalkan kepada Tuhan Yesus, satu-satunya yang hanya bisa kita buat pengharapan dalam hidup kita. Amin. Oke, setelah kita belajar mengenai apa arti kata percaya, kita jadi mengerti siapakah orang percaya, yaitu kita dan Anda semua. Tapi ketika kita menghadapi masalah, seringkali kita tidak bisa memegang teguh kepercayaan kita kepada Tuhan karena kita berfokus kepada masalah. Nah, bagaimana Bu Angel agar kita tetap berpegang kepada Tuhan, agar kepercayaan kita tidak luntur ketika kita menghadapi masalah? Oke. Ada 4 poin, ada 4 hal yang akan saya bagikan untuk kita dalam menghadapi masalah, pergumulan yang sedang kita hadapi. Kita ambil contoh Ayub. Ayub adalah orang yang menghadapi masalah pergumulan yang hebat. Dari api membakar dombanya, orang Kasdi menyerang untanya, terus ditinggalkan istri dan teman-temannya, bahkan Ayub mengalami bisul dari kepala sampai ke kaki. Nah, yang pertama adalah yang harus kita lakukan adalah the power of God's supremacy. Adalah kita bersandar kepada kekuatan kedaulatan Allah. Ayub ketika menghadapi masalah dan pergumulan, dia tidak mengeluh. Sekalipun dia ditinggalkan oleh semuanya. Tetapi dia percaya kepada Tuhan, ada kedaulatan Tuhan yang terus menaungi dalam hidupnya. Amin. Nah, jadi yang saya mau katakan adalah di Ayub 23 ayat yang ke-10 berkata bahwa dia menguji aku akan tampil seperti emas. Seperti itu. Sungguh pernyataan yang amat luar biasa buat Ayub ketika dia menghadapi masalah, pergumulan, dia tetap kuat dalam kekuatan kedaulatannya Allah. Jadi ketika kita menghadapi masalah, kita jangan down. Dalam situasi manusia ketika menghadapi masalah kita mungkin down, wajar, itu manusiawi. Tapi ketika kita percaya ada the power of God supremacy, ada kekuatan, kedaulatan Allah yang terus menaungi kita, bahwa Allah berjanji, dia bukannya untuk menghilangkan masalah kita, tapi dia menyertai di setiap masalah yang kita hadapi. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah kita mendapat the power of knowing God, yaitu
mengetahui kekuatan Tuhan. Nah, ketika kita menghadapi masalah, kita harus tahu bahwa di dalam Tuhan kita mengalami kekuatan. Ya. Seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang kita anak-anak Tuhan seperti orang yang tidak mengenal kekuatan Tuhan. Tuhan, saya sudah ke gereja, saya sudah perpuluhan, saya sudah memberikan yang terbaik, saya sudah melayani. Kok Tuhan izinkan masalah ini terjadi? Terkadang kita pamrih sama Tuhan. Ya. Kita lupa bahwa tetap di dalam penyertaan Tuhan ketika kita menghadapi masalah dan pergumulan, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Betul. Amin. Tapi terkadang manusiawinya kita pamrih. Tuhan kok saya udah begini, Tuhan kok ninggalin saya. Bukan. Sebenarnya kenapa iman harus diuji? Supaya kita kuat dan menjadi kekuatan buat orang lain. Seperti itu. Nah, jadi ketika kita menghadapi masalah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Kita tahu bahwa ada kedaulatan Allah dan kita juga tahu ada kekuatan Allah. Ayub orang yang ditempa masalah dengan bertubi-tubi. Tapi dia tetap kuat karena dia tahu ada Allah yang luar biasa. Amin. Yang ketiga adalah the power of forgiveness, prayer, and patience. Yaitu kekuatan mengampuni, doa, dan kesabaran. Ayub ditinggal oleh teman-temannya, bahkan oleh istrinya sekalipun. Tetapi Ayub tetap kuat. Ayub tidak pernah bersungut-sungut, sekalipun dia ditinggalkan oleh teman-temannya. Tapi ada rahasia terbesar ketika kita disalahkan, dikritik. Kok ini bisa terjadi kepadamu? Kadang-kadang orang bisa menghakimi. Kenapa itu bisa terjadi masalahnya pada Anda? Seperti itu. Tapi terkadang kita tahu bahwa ada suatu hal yang Tuhan izinkan masalah itu terjadi pada kita. Nah, jadi ada rahasia terbesar ketika kita bisa mengampuni orang-orang yang sudah menyalahkan kita, menghakimi kita, mengkritik kita. Kita tetap buka hati. Jadi jangan sepertinya, Tuhan kok saya ditinggalkan teman-teman, kita udah down duluan. Padahal masalah dan pergumulan yang kita hadapi Tuhan tetap hadir bersama dengan kita. Nah, rahasia terbesar ketika kita dihadapkan oleh hal tersebut, kita harus memiliki pengampunan. Gitu. Kenapa kadang-kadang kita sulit mengampuni? Karena kita tidak buka hati untuk orang tersebut. Nah, jadi ketika kita dihadapkan oleh hal tersebut, kita mengampuni teman-teman yang sudah mengkritik kita, menyalahkan kita, yang meninggalkan kita. Rahasia terbesarnya ketika kita sudah membuka hati, Tuhan akan kembalikan semua apa yang telah hilang pada kita. Seperti itu. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Untuk kita menghadapi masalah, kita harus percaya bahwa kedaulatan Allah tetap ada dalam hidup kita. Amin. Nah, yang kedua, ada kekuatan super power Allah yang nyata dalam hidup kita. Nah, yang ketiga, the power of forgiveness, patience, itu kita harus tahu bahwa kita tetap harus mengampuni. Seperti itu. Kalau jika Allah juga bisa mengampuni kita, bahwa kita pun bisa mengampuni. Amin. Nah, yang terakhir. Sekarang yang terakhir adalah the power of God restoration. Jadi kekuatan pemulihan Allah. Ketika kita berdamai dengan Allah, kita berdamai dengan diri kita sendiri, kita berdamai dengan sesama. Kita sudah tenang, Kita udah nggak punya ganjalan. Karena kita udah berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama, juga berdamai dengan diri kita sendiri. Bahkan dengan seperti itu, kita tahu itu adalah keajaiban besar. Kalau kita sudah merestorasi pemulihan dengan diri kita sendiri. Dengan diri kita sendiri. Karena kita tahu Tuhan mengizinkan hal pergumulan terjadi dalam hidup kita tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Amin. Jadi Tuhan tahu kapasitas kita, Tuhan tahu kapasitas kekuatan kita seperti apa. Seperti itu. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa kenapa iman harus diuji supaya kita kuat dan menjadi kekuatan buat orang lain. Amin. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita sudah merestorasi hidup kita, sudah dipulihkan, kita sudah berdamai, bahwa kita menang.
berarti kita bisa menghadapi dan melalui masalah-masalah itu dengan sukses. Seperti itu. Nah, jadi kenapa kita bisa melalui? Semua karena Tuhan. Yes. Semua karena Tuhan. Kalau sampai hari ini kita bisa melalui masalah di tengah pandemi, kita menghadapi masalah, pergumulan, sakit penyakit yang hebat, yang luar biasa seperti Ayub, itu adalah kekuatan dari Tuhan. Amin. Ya, jadi kita tahu bahwa setiap masalah yang kita hadapi, Tuhan menyertai kita. Dan kalau sampai hari ini kita bisa duduk di sini, berarti kita menang menghadapi masalah dan pergumulan tersebut. Dan kita bisa dikatakan sukses. Sukses bukan berarti kita memiliki segalanya. Sukses siapa yang kita miliki. Amin. Amin. Nah, di tengah masalah kita tahu ada hal yang harus kita lakukan dari keempat hal tersebut. Oke, puji Tuhan. Kita sangat diberkati sekali ya dengan sharing firman Tuhan dari Ibu Yayang. Bagaimana kita belajar untuk percaya, bagaimana kita belajar untuk menghadapi masalah. Bagaimana kita tetap mau memandang Tuhan. Agar kita tidak kehilangan kepercayaan kita. Dan kita juga akan mendengar kesaksian dari Ibu Yanti yang juga mengalami pergumulan yang begitu besar. Dan Ibu Yanti bisa keluar dari masalah tersebut menjadi pemenang dan mengalami mukjizat. Ya, silakan Bu Yanti. Ya, terima kasih. Jadi bulan Maret lalu suami saya diizinkan untuk sakit. Dan dokter memvonis 3 penyakit sekaligus. Yaitu dia kena radang selaput otak. Terus ada pembekakan jantung juga, infeksi di paru-parunya, infeksi akut. Oke. Terus kemudian nggak sampai di situ, setelah mengalami sakit penyakit yang memang sangat-sangat mengguncang kami, kemudian dia juga April kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan. Belum lama dia kehilangan pekerjaan. Kemudian tempat di mana saya bekerja pun tutup karena terdampak COVID. Akhirnya saya juga kehilangan pekerjaan. Jadi kami berdua sama-sama kehilangan penghasilan. Bertubi-tubi ya Bu ya? Iya, betul. Dan itu kurang lebih 8 bulan kami alami. Ya. Oke. Ketika Ibu mengalami hal tersebut, apa yang Ibu rasakan dan Ibu lakukan menghadapi situasi tersebut? Jujur kalau mau dibilang sangat berat. Ya, buat kami sekeluarga itu bukan suatu hal yang mudah. 8 bulan itu bukan sesuatu yang singkat. Kami harus mengalami itu semua. Tetapi sekali lagi Tuhan itu luar biasa baik ya. Amin. Dia nggak pernah ninggalin anak-anaknya. Jadi lewat kejadian itu Tuhan mengajar kami untuk kembali membangun mesbah di keluarga. Mungkin dulu kita bekerja berdua agak sibuk dengan waktu yang kurang. Tapi setelah kejadian itu dan kami juga nggak kemana-mana di rumah. Terus kami bermesbah keluarga dengan anak-anak setiap hari rutin. Dan kami belajar bagaimana untuk bersyukur dalam segala situasi, walaupun nggak mudah dalam menghadapinya, dalam melakukannya. Kami belajar setiap kali kami berdoa dalam mesbah, kami bilang bahwa Tuhan terima kasih buat setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan. Kami selalu bilang Tuhan terima kasih, kami bersyukur buat setiap jalan keluar yang Tuhan sedang sediakan, walaupun pada saat itu mungkin belum kelihatan. Dan dari hal itu pun kami belajar bagaimana cara memahami Tuhan bukan dari pikiran kami yang terbatas, tetapi belajar mencoba mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Oke, setelah Ibu melakukan hal tersebut, berdoa, bermesbah keluarga, lalu apa yang Ibu alami? Ya, puji Tuhan, suami saya hanya dalam beberapa waktu Tuhan kasih kesembuhan secara total. Dari meningitisnya itu tidak diketemukan satupun penyebabnya dan dia dokter nyatakan sembuh semua penyakitnya dan dia tidak harus terapi, tidak harus berobat jalan, semuanya sembuh secara total. Dan setelah puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Setelah 8 bulan kami mengalami itu, per awal November ini kembali suami saya sudah beraktivitas bekerja. Puji Tuhan. Dia sudah bekerja seperti biasa dan kemudian Tuhan juga berikan saya pekerjaan karena saya dulu sebagai audit eksternal restoran dan bulan ini saya sudah dapat pekerjaan kembali. Puji Tuhan. Dan Tuhan Yesus itu baik, luar biasa. Amin, walaupun kadang rasanya sepertinya lama, tapi Tuhan tahu itu yang terbaik.
dan Oke. tidak pernah terlambat pertolongannya. Puji Tuhan. Oke, kita dapat melihat ya dari kesaksian Ibu Yanti bagaimana Ibu Yanti mengalami masa yang begitu berat ya. Suaminya divonis 3 penyakit yang cukup berat dan juga mengalami kehilangan pekerjaan, semua terjadi begitu bertubi-tubi. Tapi ketika Ibu Yanti merespon dengan benar, dengan membangun mesbah keluarga, memperkuat hubungan intimnya dengan Tuhan dan juga belajar bersyukur ya Bu ya, mengucap syukur, memperkatakan sesuatu yang positif. Puji Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Ya, Tuhan. amin. Bahwa mukjizat itu bisa terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Ibu Yanti. Terima kasih Ibu Yanti Ya, untuk kesaksiannya sama-sama. dan juga untuk menutup episode kita kali ini Ibu Yayang akan memberikan kata-kata penutup. Silakan Ibu Yayang. Oke. Jadi seperti ini ya. Kita tahu bahwa mujizat itu datang dari Tuhan. Ya. Dan mujizat tidak datang dalam zona nyaman. Tapi mujizat datang di saat kita dalam sedang permasalahan dan pergumulan yang kita hadapi. Nah, kenapa bisa dikatakan mujizat? Karena mujizat adalah sebuah peristiwa atau kejadian ajaib yang sukar dijangkau oleh akal manusia. Ya. Itulah yang dikatakan mujizat. Ya. Jadi saya tadi mendengar dari kesaksian Ibu Yanti luar biasa bahwa Ibu Yanti suaminya disembuhkan ya Bu. betul. Luar biasa dahsyat sampai hari ini sembuh total ya Bu Ya, ya. puji Tuhan. Semua karena Tuhan Yesus. Tuhan. Luar biasa. Jadi memang tadi saya katakan bahwa kalau Ibu Yanti dan suami bisa ada sampai hari ini, dia menang. Dan Ya. dia sukses dalam kehidupan karena menang dalam masalah dan Yes. pergumulan. Amin. Karena memang kesuksesan itu adalah akumulasi dari kegagalan-kegagalan yang kita atasi bersama dengan Tuhan. Jadi kenapa bisa dikatakan sukses? Bahwa kita menang dalam menghadapi masalah dan pergumulan, kita kuat menghadapinya dalam 4 hal tadi. Bertubi-tubi masalah yang dihadapi, sampai suami bisa sembuh ya Bu Yanti ya. Ya, Luar puji Tuhan. biasa, ini menjadi kekuatan buat Ya. kita yang mendengarnya. Nah, jadi saya mau katakan di bulan Desember ini adalah bulan Natal, Ya. di mana kasih Allah, damai Natal itu ada di antara kita. Amin. Ya, jadi ketika kita menghadapi masalah, jangan sampai kita bersungut-sungut, jangan juga sampai pamrih dengan Tuhan. Saya sudah begini. Kenapa Tuhan itu bisa izinkan terjadi? Karena Tuhan sedang menguji iman kita. Amin. Ya, jadi biarlah di damai Natal di bulan Desember ini kita merasakan damai Natal itu ada pada kita. Amin. Nah, ketika kita sudah menghadapi masalah, kita menang dan sukses menghadapi hari ini, kita tetap kuat menghadapinya. Kira-kira hadiah apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan Yesus? Tuhan datang sudah kita sudah diberikan hadiah oleh Tuhan. Hadiah yang terbaik, yang termulia, yang luar biasa. Ya. Nah sekarang gantian nih, kita kan sudah diberikan kemenangan dan kesuksesan dalam menghadapi masalah. Ya. Kita sukses, kalau kita sampai hari ini bisa kuat berdiri di hadapan Tuhan, Yes. itu semua karena anugerah Amin. Tuhan. Amin. Kira-kira hadiah apa yang bisa kita berikan untuk Ya. Tuhan di momen Natal seperti ini? Hadiah terindah kita bisa berikan yaitu hati dan respon kita Amin. yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Karena ketika kita menghadapi masalah dan pergumulan, itu sangat tergantung dari hati dan respon kita. Ketika respon kita baik, respon kita positif dengan Tuhan, maka masalah itu kita bisa lalui bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Seperti itu. Karena kita tahu segala sesuatu dalam hidup, Tuhanlah yang memegang kendali hidup kita. Amin. Dan bahkan sampai hari ini dia tidak pernah meninggalkan kita. Yes. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Yayang dan juga Ibu Yanti. Kita bersyukur kita mendapat kekuatan dari firman Tuhan untuk menutup episode kita kali ini. Ibu Pendeta Yayang akan berdoa bagi kita semua. Silakan Oke. Ibu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Bahwa setiap masalah, pergumulan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, itu semua atas seizin Tuhan agar kami kuat di dalam Tuhan.
iman kami ya Tuhan sedang di-upgrade oleh Tuhan. Kami tahu setiap masalah yang kami hadapi, Engkau selalu menyertai ya Tuhan. Bahkan Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Kami tahu kekuatan, kedaulatan Tuhan terus ada dalam hidup kami ya Yesus. Kami tahu Kau terus menopang, menyertai setiap kami dan keluarga besar kami ya Tuhan. Bahwa kalau sampai hari ini kami dapat melaluinya bersama dengan Tuhan, kami tahu ya Tuhan, kami menang dan sukses ya Tuhan. Dalam hidup kami terus disertai oleh Tuhan ya Tuhan. Bahkan kami tahu bahwa kesuksesan itu bukan karena kami memiliki segalanya, tapi kesuksesan itu adalah siapa yang kami miliki ya Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat dan ajaib buat hidup kami ya Tuhan. Berkati kami hari ini ya Tuhan, kami telah mendengar suara-Mu dan kami terus diperbaharui oleh semua hikmat dan pewahyuan Tuhan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Surprise! Shalom, shalom wanita-wanita yang luar biasa. Saya bersyukur sahabat-sahabat signifikan, di mana kita semua mendapatkan hadiah terindah, yaitu Yesus lahir ke dalam dunia ini. Oleh sebab itu, saya ingin berbagi dengan memberikan hadiah kepada ibu-ibu yang sudah melayani di Significant Woman. Terima kasih Ibu Angel, ini kado dari saya. Merry Christmas. Terima kasih Ibu Elsa. Ibu Yanti, terima kasih. Merry Christmas. Dan juga untuk Ibu Belle, Merry Christmas. Tuhan Yesus berkati semua. God bless you. Sahabat signifikan, Woman, kita telah mendengar renungan Natal hari ini. Bagaimana menghadapi masalah dan pergumulan. Karena setiap masalah, pergumulan dan krisis yang kita hadapi adalah suatu titik balik untuk kita menjadi lebih baik atau lebih buruk. Semua tergantung respon kita. Karena respon kita menentukan bagaimana kita menghadapinya suatu masalah atau pergumulan. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and a soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angels' voices on night divine, oh night when Christ was born. Oh night divine, oh night divine. Mari kita angkat kedua tangan kita akan terima berkat. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam Yesus Kristus yang memberkati kita, yang menjaga kita, keluar masuk kita. Mulai hari ini sampai Dia datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya kita katakan, Amin. Kami Significant Woman
mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Tuhan Yesus memberkati. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan